Tanahnya datar, aksesnya bisa masuk mobil sampai lokasi, lebar mukanya 35 meter. Dan dekat ke sarana umum. Ke sarana olahraga juga dekat, tidak lebih dari 200 meter itu sudah ada lapangan bola, lapangan bulu tangkis, kolam renang, bangunan serbaguna, ada lapangan voli juga. Terus ke minimarket juga sama, kurang dari 200 meter. Itu sudah ada Alfamart, sudah ada bank, segala macam pertokoan. Sudah enak sih, tanahnya juga datar ya. Udaranya juga cukup dingin. Bagus ini mah datar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Binpro Bintang Properti. Semoga Bapak Ibu yang senantiasa menyaksikan video-video kami senantiasa sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Di sini saya sedang berada di Bojong Purwakarta, di dataran tinggi, berada di ketinggian 753 mdpl. Akan menawarkan sebidang tanah dengan luas 3.240 meter persegi. Sudah sertifikat hak milik. Tanahnya berada di seberang saya persis. Lebar mukanya 35 meter. Sudah sertifikat hak milik ya. Dari Hanjuang ini nih, ini ada Hanjuang. Tuh, jajar ke sana ya. Lebar mukanya dari sini 35 meter sampai ke sebelum bambu ini. Nih ada pagar juga ya. Pagar Hanjuang. Lalu memanjang ke arah sana. Mungkin di drone nanti bisa lebih jelas. Ini tanahnya berada di level jalan dengan ketinggiannya sekitar 50 cm sampai 1 meteran di atas level jalan. Di seberangnya sedang dibangun gudang Koperasi Merah Putih kalau nggak salah ya. Ini nih punya pemerintah. Dan yang menarik itu di sebelah kiri dari saya itu, tanah ini tuh ada wisata Bumi Perkemahan. Tempat wisata, tanahnya relatif datar, di belakangnya ada pegunungan Burangrang, view pegunungan Burangrang. Kita coba lihat ke area lokasi tanahnya. Mayoritas ditanami pohon teh. Datar juga ya. Ada pohon cengkeh, juga ada pohon jambu, ada pohon mangga, ada pohon alpukat, pisang. Selalu ada ya kalau pisang mah. Mungkin karena mudah perawatannya. Ke lokasi ini dari gerbang tol Darangdan itu sekitar 8,9 km versi Google Map. Itu bisa ditempuh 17 menit perjalanan. Saya mengambil video ini di jam 4 sore. Jadi kalau saya ambil map rute ke arah Jakarta, dari sini tuh cukup lama juga ya. Biasanya 2 jam, sekarang di 2 jam 25 menitan. Dan jika dari Bandung itu 2 jam, dari Kota Bekasi juga 2 jam. Kalau pagi biasanya lebih cepat sih, karena sekarang pulang kerja di hari kerja, jadi kayaknya macet.
Itu juga sudah ada pohon sawo juga saya lihat. Terus ada pohon sengon, puspa. Nah ini batasnya nih. Ini batasnya hanjuang-hanjuang ini nih. Ini ke sana garis lurus. Nah, batas pinggirannya kelihatan ya. Hanjuang juga. Coba lihat ke area belakangnya. Ini datar, full datar tanahnya, dekat pemukiman penduduk. Dan ke sarana umum itu cukup dekat ya. Ke kantor desa 100 meter. Ke kantor desa setempatnya hanya 100 meter. Di sebelah kiri saya itu di sini bumi perkemahan. Di belakangnya pegunungan. Di belakang saya itu area pertanian yang sangat luas ya. Area pertaniannya 24 hektar. Nah ini tanahnya batasnya jelas nih, kelihatan hanjuang ngejajar ke situ. Berjajar ke sana. Nanti berbelok lagi sedikit, lalu ke sana lagi, lurus lagi ya sesuai di map. Ini tehnya baru dibabat, bukan berarti kering ya, ini dipapas. Jadi kalau teh tuh dipapas gini nanti tumbuh lagi pucuk teh baru, biasanya kualitasnya lebih bagus kalau baru dipapas. Harga teh itu saat ini rata-rata sekitar 1.500 per kilonya dari petani ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya kebun teh di sini dibayarnya 1.500 per kilogram. Basahnya kalau nggak salah sih 1.000 sampai 1.500 lah. Dekat pemukiman, ke SD, SMP, SMA itu hanya 200 meteran, nggak jauh. Ke lapangan olahraga juga ada. Lapangan olahraga tuh di sini tuh komplit. Yang masih satu RT ya, satu kampung. Ada lapangan bola, ada 2 lapangan bulu tangkis, ada lapangan voli, ada kolam renang juga, komplit itu. Ada gedung serbaguna juga. Itu dengan radius 200 meteran. Nah ini kandang ayam, ini rumah penduduk juga yang punya kandang. Cuman kandangnya udah nggak aktif ya. Ini kandang ayam modern sih sebenarnya, jadi nggak terlalu bau. Tapi udah lama sih, udah nggak aktif. Kalaupun riskan ya mengganggu gitu, bisa di tembok hebel sih sebenarnya. Ini ada pohon durian juga. Nah itu pohon buah mangga. Sekedar informasi, kebun teh di Purwakarta itu berbeda dengan kebun teh di daerah Subang mungkin ya, atau Bandung Barat. Di sini tuh warga-warga juga menanam pohon teh. Jadi bukan punya pemerintah. Karena status tanah ini juga sertifikat hak milik. Jadi aman. Apalagi nanti pada saat transaksi, biasanya prosedur kami itu pengecekan dulu di BPN oleh notaris. Jadi Bapak Ibu tuh DP dulu ke kantor rekening Binpro resmi. Kenapa harus ke rekening Binpro? Dikarenakan kan kalau ada apa-apa kita bisa mengembalikan 100%. Tapi kalau misalkan ke pemilik juga nggak apa-apa, rekening pemilik. Cuman pengembaliannya itu kami tidak bertanggung jawab. Karena kan istilahnya kalau pemilik tuh kadang suka kepake lah, inilah itulah. Tapi alhamdulillah sih sampai saat ini sangat jarang sekali. Mungkin ada 100 banding 1 lah yang dikembalikan karena beberapa hal yang tidak memungkinkan gitu. Biasanya lamanya pengecekan atau sebagainya. Omset pohon teh untuk luas 3.000 meter itu sekitaran 1 sampai 2 ton. Karena saya pernah jual 5.000 meter itu kalau nggak salah tuh bisa mencapai 3 ton, 2 sampai 3 ton. Pucuk teh. Nah, diambilnya tuh pucuk seperti ini nih. Nah, seperti ininya ya. Dipetik gitu. Lalu dikeringkan. Kalau di sini lebih masih tradisional ya. Belum ada campuran kimia. Jadi dipetik, digiling. Biasanya ada yang pakai tangan, ada yang pakai mesin penggiling. Pakai tangan lalu dijemur sampai kering. Baru itu bisa diseduh. Itu teh hijau, masih asli, masih alami, enak gitu. Apalagi disajikannya pada saat hujan, anget-anget. Di sini kan udaranya dingin. Sambil ngopi, sambil makan bakwan anget, pisang goreng. Hujan-hujan di kebun, di saung, aduh. Itu mah surga dunia. Oh, ini tuh buah pakel. Yang buah mangganya tuh wangi banget, tapi asem. Biasanya buah asem itu, buah-buahnya asem itu karena curah hujannya yang tinggi.
biasanya di dataran tinggi. Kalau musim kemarau biasanya si buahnya manis. Ini pohonnya udah banyak ya, pohonnya, buahnya udah banyak. Bagus ini mah datar, dekat ke sarana umum, ke SD, SMP, SMA itu tinggal jalan kaki, masih satu kampung. Baik, sekian informasi dari saya. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa dicek di kolom deskripsi atau bisa menghubungi nomor yang tertera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.